Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistyo, di MDMC saya sebagai staf program yang memegang terutama untuk respon Cianjur ini bagian mil dan pelaporan. Nah, hari ini saya ke Cianjur, baru datang tadi pagi, dan kita bertemu dengan Kang Ade. Kita akan mengulas sedikit terkait dengan pembelajaran yang bisa kita ambil dari respon bencana gempa Cianjur yang sudah berjalan hampir 3 bulan, karena MDMC berencana akan closing pada tanggal 1 Maret 2023. Selamat pagi Kang Ade. Selamat pagi Mas. Sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Tio juga luar biasa, baru datang langsung. Ya, memanfaatkan waktu Kang Ade karena nggak banyak waktunya, cuma 5 hari di sini. Tapi 5 hari yang luar biasa nanti itu. Ya, semoga Kang Ade. Semoga bermanfaat untuk semua. Sedangkan untuk kali ini memang Jawa Barat penuh dari awal sejak tanggap darurat, terlibat perencanaan sampai perencanaan sumber dayanya juga, sampai nanti kebutuhan untuk RR-nya gitu. Jadi kan. kalau Jawa Barat itu sendiri dulu waktu program PIR menjadi wilayah dampingan program. Iya, iyalah. Ada nggak manfaat yang terasa setelah ada PIR kemudian ada kejadian besar ini? Ada, itu luar biasa itu. Cuma kan apa ya? Yang bagi kami disayangkan itu alumni PIR-nya ini yang tidak lengkap gitu ya. Yang tidak lengkap. Jadi kan di program itu ada beberapa orang gitu kan yang kita ikutkan, tapi ya di sini hanya beberapa orang saja yang aktif gitu ya. Ya, ini sangat bermanfaat ya program ini, proses-prosesnya gitu. Apa yang menurut Kang Ade selama ini udah hampir masuk bulan ketiga ini berarti ya? Udah masuk bulan ketiga. Selama dari tanggap darurat sampai ini transisi darurat yang hampir selesai ini, hal yang menurut Kang Ade sudah berjalan baik apa? Kalau secara global ya, secara global mungkin dari sisi perencanaan sampai ke tingkat operasi itu berjalan terencana ya, berjalan gitu, bagus, tidak ada hambatan yang besar gitu. Artinya mungkin selama ini polemiknya itu ada di Poskor itu antara MDMC Lajismu, tapi di sini tidak terjadi gitu. Biasanya di situ biasanya dan juga mungkin dengan warga dampingan juga alhamdulillah berjalan lancar. Support dari warga dan perangkat pemerintah juga bagus. Ada pengaruh nggak? Ini kan kalau menurut Kang Ade itu di beberapa kejadian bencana di wilayah lain gitu ya, itu biasanya hambatannya di Poskor itu antara Lajismu dengan MDMC. Apakah karena di bencana Cianjur ini bendahara Poskornya menggunakan dari Lajismu sehingga hal itu bisa diminimalisir? Bisa jadi demikian, atau memang ya ini salah satu ya mungkin ya. Jadi pelibatan Lajismu di setiap bencana itu menjadi penting sebenarnya, memperlancar pelaporan dan segala macam gitu. Biasanya kan kalau dipegang tidak oleh Lajismu mungkin kendalanya di pelaporannya itu biasanya, tapi tidak selalu mungkin ya. Tapi dengan konsepnya yang sekarang ini tidak ada hambatan, lancar gitu, artinya pelaporan dan segala macam tidak ada ini.
Artinya ini bisa menjadi salah satu rekomendasi. Nah, rekomendasi ke depan mungkin besok ya seperti inilah gitu. Kalau dari penempatan personil itu, apakah kira-kira memang sudah sesuai dengan kebutuhan di lokasi, juga kesesuaian dengan bidang mereka masing-masing? Kalau penempatan personil saya pikir sudah pas bahwa kapasitas dengan operasi di lapangan alhamdulillah tidak banyak hambatan. Ya target kalau 100% juga tidak ya, artinya mendekati lah, bahwa target misalnya sampai fase-fasenya sekarang misalnya bulan pertama fase hunian sekian tercapai lah. Kalau meleset hanya sedikit saja kan. Ya, artinya kayak Honda juga tercapai gitu ya. Gitu. Bos juga tercapai. Kalau kendala terbesar yang secara umum itu dirasakan apa sebenarnya kalau di sini? Apa ya? Mungkin kendala kalau di Cianjur ya sumber daya. Jadi harapannya kan kita karena di sini misalnya lokasi yang terdampak, jadi sumber daya Cianjur ini yang banyak berperan, harusnya seperti itu. Tapi ya karena mungkin keterbatasan sumber daya di sini, itu yang menjadi kendala. Nah, melihat kondisi termasuk kendala itu tadi, rencana Kang Ade setelah pembelajaran dari tanggap darurat atau respon di Cianjur ini kira-kira apa? ini kan, walaupun toh nanti terlepas dari nanti ada pergantian pengurus setelah Muswil, tapi artinya tentu gini ada lah, rekomendasi yang bisa saya memasukkan rekomendasi di Muswil itu hanya pada penguatan, artinya penguatan sumber daya, penguatan kelembagaan kan saat ini gitu. Jadi untuk periode yang lalu kita pembentukan. Yang penting ada dulu ada dulu lah. Nah, periode sekarang itu masuk kepada penguatan gitu. Jadi mungkin ada beberapa lah rekomendasinya, hanya 4 atau 5 saya yang akan menjadi program ke depan gitu. Jadi penguatan sumber daya, penguatan kelembagaan, terus termasuk mungkin penguatan OMOR dan segala macam. Hanya 4 atau 5 lah program ke depan itu. Ya mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh kami gitu. Optimis lah bisa ya. Tergantung kok. Tergantung Kang Eko ya. Ya harapannya ini memang ada, setelah kejadian ini memang ada hikmah yang kita bisa ambil. Itu. Salah satunya ya pembelajaran bagaimana mengelola sumber daya, kemudian apa sih kebutuhan dari MDMC Jawa Barat sendiri gitu ya. Perlu pelatihan regional, kemudian mungkin ada bibit-bibit baru yang muncul yang kemudian bisa ditarik dan diberdayakan. Kalau konteksnya seperti ini tuh udah terlihat ya, artinya celahnya, kita ini butuhnya, kita ini butuhnya. Ya selama ini kan kalau respon atau bencana di Jawa Barat itu kan hanya ya paling seminggu selesai gitu, jadi tidak perlu banyak sumber daya gitu. Ya. Jadi ya cukup saja. Kalau periode kemarin tuh ya saya menganggap bahwa itu cukup gitu. Ketika kejadian seperti ini ternyata gitu kan
Makanya muncullah rekomendasi itu gitu. Kejadian ini sebenarnya terbesar setelah itu ya, ada longsor di Bogor itu ya. Longsor di Bogor itu cukup. Kalau longsor di Bogor saya pikir tidak terlalu ya. Tidak terlalu. Karena mampu ditangani Jawa Barat sendiri. Jadi artinya Bogor pun sampai akhir itu masih bisa gitu. Bogor. Kalau sekarang kan pelibatannya beberapa daerah masih di sini. Beberapa daerah dibantu yang KKN juga kan. Kalau di Bogor kan tidak mungkin banjir Garut lah dulu lah yang sempat pengarahan mahasiswa itu dari UAD, psikososial, pendampingan segala macam. Tapi nih, ini mungkin hal yang terakhir sih. Kita sudah melihat saya melihat ada mekanisme terkait dengan pengajuan keuangan dan sebagainya ya. Saya terlihat lancar gitu ya, dari Poskor kemudian ke Jabar, kemudian ke pusat gitu. Apakah metode ini cukup efektif dan bisa diadopsi untuk wilayah lain? Saya pikir untuk ya bolehlah, tapi perlu untuk penyempurnaan mungkin ya, atau dibuat sistem baru yang bisa lebih efektif gitu, seperti apa ya, karena memang mungkin gini ya, karena yang di sini yang megang orang Lajis, teman-teman Lajis gitu di keuangan, jadi laporannya cepat gitu. Terpantau cepat gitu. Artinya mungkin satu sistemnya ada, kemudian sekalian ditentukan bahwa ketika terjadi bencana sebagai koordinator Poskor adalah MDMC, bendahara langsung aja ambil dari Lajismu gitu. Oke Kang Ade, saya cukup. Terima kasih. Sama-sama Mas Tio, sudah jauh-jauh dari Jogja mewawancarai saya begitu. Oke, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita terkait dengan pembelajaran yang bisa kita ambil dari respon penanggulangan bencana gempa bumi Cianjur bersama Kang Ade dari MDMC Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kita gali ini bisa menjadi sebuah praktek baik yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi acuan, rekomendasi, sehingga respon bencana ke depan dimanapun dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Oke.